Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menerangkan materi tentang etika profesi keteknik sipilan yang berhubungan dengan teknologi. Untuk itu langsung saja, pengertian etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Etika bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat sopan santun, mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer, dan telekomunikasi, dan teknik yang digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peranan penting dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi suara, gambar, teks, dan angka yang berasaskan mikroelektronik. Untuk menerapkan etika teknologi informasi komunikasi, diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam teknologi informasi komunikasi. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan teknologi informasi memberikan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dan aktivitasnya. Dan yang kedua, prinsip high tech high touch, jangan memiliki ketergantungan terhadap teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek high touch, yaitu manusia. Dan yang ketiga, sesuaikan teknologi informasi terhadap manusia. Seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia yang harus menyesuaikan teknologi informasi. Adapun etika dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi. Dalam beberapa aspek teknologi informasi komunikasi ada kaitan eratnya dengan etika profesi. Keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan dan organisasi, dan memahami hukum etika profesi. Yang juga harus dipahami adalah kode etiknya dalam bidang teknologi informasi komunikasi. Dimanapun pengguna harus mampu memilih sebuah program ataupun software yang akan mereka gunakan apakah legal ataupun ilegal. Karena program atau sistem operasi apapun digunakan selalu ada aturan penggunaan atau license agreement. Profesi bidang teknologi informasi memiliki kode etik. Kode etik teknologi informasi dalam lingkup itu profesi merupakan kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan profesional dengan klien, antara profesional sendiri, antara organisasi profesi. Salah satu bentuknya adalah kode etik pada saat membuat sebuah program aplikasi, sehingga seorang profesional tidak dapat seenaknya membuat program. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti jaminan keamanan data selama pembuatan program. Jika pada profesional teknologi informasi melanggar kode etik, mereka dikenakan sanksi moral sampai pada dikeluarkan dari pekerjaan. Adapun kode etik profesi dalam bidang teknologi informasi. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, apa itu? Kode etik profesi adalah pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalita, sehingga pelaksanaan profesi dapat mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua, kode etik profesi adalah kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang dijalankan. Artinya apa? Artinya etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di tempat kerja. Dan yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Artinya bahwa pelaksanaan profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.
Kode etik pengguna internet. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dengan segala bentuk. Dan yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, lembaga, institusi lain. Dan yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan pembuatan melawan hukum, ilegal, positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Dan yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Dan adapun juga etika dalam programmer, yaitu adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer. Yang pertama itu, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Adapun dari hacking itu sendiri, pada awalnya hacking adalah suatu aktivitas dari hacker, yaitu orang yang tertarik dan mendalami sistem operasi komputer sehingga mengetahui kelemahan yang ada pada suatu sistem, tetapi tidak memanfaatkan kelemahan tersebut untuk hal kejahatan. Hacking sudah dikategorikan sebagai cybercrime. Dan hacker, definisi hacker adalah seorang atau sekelompok orang yang mempelajari, menganalisa, dan selanjutnya bila menginginkan bisa membuat modifikasi atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di sebuah perangkat seperti perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer, program komputer administrasi, dan berbagai hal lainnya. Cracking adalah sebuah penyusupan dan penerobosan suatu sistem atau jaringan yang bertujuan untuk kejahatan, kegiatan yang menyusup, mengubah, membocorkan, merusak, dan mencuri semua data yang ada. Seorang cracker menyalahgunakan keahlian mereka untuk kejahatan. Nah, cracker itu sendiri apa? Cracker adalah oknum-oknum yang malas, mementingkan diri sendiri, mereka yang melakukan kegiatan cracking. Nah, selanjutnya itu piracy. Piracy adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Contoh pembajakan software aplikasi, contohnya itu Microsoft. Lagu dalam bentuk digital, MP3, MP4, dan lain-lain. Secara moral hal ini merupakan pencurian hak milik orang lain. Selanjutnya diperbanyak secara ilegal dan diperjualbelikan secara ilegal. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai etika profesi dalam teknologi informasi. Untuk itu, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.